semuanya, selamat datang kembali di 100% Sehat barengan aku Dr. Andira Utami. Aku pengen ngucapin selamat tahun baru dulu dong, tahun 2024 nih. Kita udah punya target apa nih di tahun ini? Karena katanya tahun 2024 tuh adalah tahun hoki. Karena kalau angkanya ditambah tuh 2 tambah 2 tambah 4 sama dengan 8. Menurut historinya katanya angka 8 tuh angka yang infinite, tidak kelar-kelar, selalu berkelanjutan dan sebagainya. Nah, tapi apa sih artinya memiliki tahun yang hoki kalau kita nggak mempunyai aksi yang nyata, ya kan? Makanya topik hari ini tuh aku merasa sangat relatable dan sangat aku punya pengalaman pribadi juga dalam hal ini, dan aku juga pengen share banget tentang personal experience aku. Makanya aku tuh pengen ngejelasin tentang manfaat journaling dan menulis goals untuk kesehatan mental kita. Nah, hari ini spesial banget, aku bawa properti nih, personal property pribadiku. Ini notebook aku dari tahun 2011 loh guys. Jadi seperti ceritaku yang aku pernah ceritakan di beberapa episode yang lalu, pas SMA tuh aku lumayan bandelnya tuh kayak jarang masuk sekolah, atau kalau masuk sekolah aku cabut gitu, atau masuk sekolahnya kesiangan banget, bangun jam 11 siang gitu, sampai orang tua aku kayak, Andira lu sekolah nggak sih? Aku kayak jawabnya, iya kelasnya jam 12.30, ngasal banget kan kayak. Kadang-kadang mengingat itu tuh aku kayak ya ampun kasihan orang tua aku sebenarnya. Nah makanya selama pengalaman itu kan akhirnya aku menemukan sebuah cara yang bisa mengubah dan nge-shift kebiasaan aku itu, dan mencoba dari kebiasaan buruk aku berubah jadi kebiasaan yang baik. Karena apa? Kebiasaan aku tuh udah parah banget, jarang masuk sekolah, kalau bangun tuh jam 11 siang, udah gitu sering kabur-kaburan, sampai aku dipindah-pindahin gitu kan dari sekolah A ke sekolah B karena persentase kehadiranku tuh terlalu sedikit. Jadi tidak ada bayangan sedikit pun aku jadi dokter guys, karena tidak terlihat gitu di situ. Nah akhirnya ada satu fase aku merasa kayak, wah kalau kayak gini terus nih gimana masa depan gue gitu ya kan. Dan aku tuh pengen cerita, salah satu step yang aku lakukan pada tahun sekitar 2011 akhir 2012 lah, aku itu melakukan hal sederhana banget. Aku bikin checklist di buku, cuman satu doang yang aku tulis. Bangun setiap hari jam 5.30 selama 3 bulan berturut-turut. Itu adalah satu hal yang aku checklistin ke diri aku sendiri, karena aku belum tentu bisa melakukan itu. Nah, setelah aku berhasil melakukan itu selama 3 bulan berturut-turut, aku tambahin lagi targetnya. Bangun jam 5.30 pagi, abis itu olahraga, sarapan. Ntar kalau udah bisa semuanya, bangun jam 5.30, olahraga, sarapan, masak. Bangun jam 5.30, olahraga, sarapan, masak, baca buku. Gitu, jadi bikin goal tuh nggak usah terlalu neko-neko dan langsung banyak. Bikin dulu yang kecil, tapi harus diusahakan pasti berubah. Nih aku pengen ngasih tau ya. Ini tulisanku dari zaman SMA tuh. Semuanya aku tulis, aku jadwalkan karena udah tuh. Inilah kehidupan gue nih, gara-gara merasa harus ada perubahan gitu. Ntar deh ada satu halaman ya, tuh lihat tuh. Nggak beli buku yang langsung ada box-boxnya, kita bikin kotak-kotak kita sendiri guys. Karena ada kepuasan tersendiri gitu. Rasanya kayak, ya ampun, seperti berusaha membuat hidup menjadi lebih baik gitu ya kan. Jadi kayak, rasa bersalahnya berkurang gitu. Nah, jadi salah satu triknya adalah coba bikin goal sederhana tapi kalian lakukan terus setiap hari. Jangan langsung bikin 50 goal tapi nggak ada goal satupun yang kalian lakukan. Akhirnya semenjak tahun 2011-12 itu aku selalu menulis rencana, goal, target dan semuanya di kehidupan aku. Karena sebelum aku membaca riset, sebelum aku masuk ke dokteran, aku kan bukan tipe orang yang ngelihat jurnal atau riset, menurut riset tuh ini bagus apa enggak. Intinya apapun yang membuat aku lebih baik dan lebih happy aku lakukan. Nah akhirnya ternyata menurut riset nih, akhirnya aku cari tahu, menurut riset menulis rencana ataupun goal itu meningkatkan kans hal tersebut bisa dicapai lebih tinggi, kurang lebih 17-25%. Bayangin, cuman nulis doang kalian sudah meningkatkan kemungkinan kalian bisa mencapai
sampai sebegitu banyak persenannya hanya dengan menulis doang, ya kan? Jadi itu adalah hal yang mudah, monggo kalian tulis. Makanya semenjak aku tahu ada riset, demi apa? Dengan menulis goal dengan jelas, kita sudah meningkatkan kemungkinan kita untuk mencapai hal tersebut pada beberapa persen. Itu kan kayak curang yang positif gitu. Makanya semenjak tahun 2011 itu, aku tiap akhir tahun, aku tuh selalu ada ritual sendiri, ibaratnya mengevaluasi setahun ke belakang tuh lebih banyak hal yang aku capai atau enggak. Kalau emang banyak yang nggak dicapai, kenapa? Apa karena aku males? Apa karena aku kebanyakan hura-hura, hahaha, banyakan ngeluangin waktu buat hal yang nggak penting? Atau target-targetnya beda-beda lah. Nanti baru dilakukan lagi tahun berikutnya. Jadi enak gitu, berkaca setahun ke belakang gimana evaluasinya, tahun depan diperbaiki. Nah, itu hal yang bisa kalian dapatkan hanya dengan menulis notebook. Akhirnya aku melanjutkan sampai detik ini, sampai tahun ini, berarti udah berjalan berapa tahun tuh? 2011 sampai 2024 tuh berapa tahun? 13? Berapa tahun ya? 12? Kok matematika gue dodol sih? 13 tahun. Ya belasan tahun aku akhirnya melanjutkan kebiasaanku menulis note untuk bener-bener apapun. Karena itu membuat aku merasa lebih tenang dan happy. Nah, yang pengen kita kasih tahu di 100% sehat adalah fondasi teori secara sains dan risetnya. Jadi, menurut peneliti Dr. Elizabeth Gilbert, journaling dapat mengurangi kecemasan, depresi, mengatasi trauma, dan membantu menetapkan tujuan. No wonder aku itu merasa lebih tenang setelah menulis dan nge-breakdown semua yang ada di kepala aku. Dulu kan aku ngejalanin ini tuh cuman kayak, oh ya udah ini enak aja gitu nulis. Tapi tenang aja ya, teman-teman cowok-cowok, jangan merasa nulis jurnal atau punya notebook tuh adalah hal yang terlalu kecewe-cewean. Enggak, jangan pernah menganggap kayak gitu, oke? Nah, selain dapat membantu mengurangi kecemasan, menetapkan tujuan, sebuah penelitian juga menunjukkan bahwa hanya dengan menulis secara ekspresif selama 15-20 menit dalam sehari bisa menurunkan tekanan darah dan meningkatkan fungsi hati. Hayo loh. Jadi hanya dengan menulis guys, kalian menulis misalkan hari ini sudah berjalan dengan baik, kurangnya di sini, lebihnya di sini, besok akan mengerjakan apa, itu bisa menurunkan tekanan darah dan meningkatkan fungsi liver. Murah, bahkan gratis, modalnya buku sama pulpen, 15-20 menit sehari. Nah, ketertarikan banyak orang terhadap journaling membuat beberapa studi melakukan penelitian mengenai manfaat journaling. Menurut Dr. James Pennebaker, seorang psikolog dan ahli terkemuka di bidang expressive writing, journaling dapat menurunkan tingkat depresi dan ansietas. Ya kan, depresi dan ansietas tuh lagi tinggi-tingginya karena kata Pak Menkes, 1 dari 10 orang mengalami gangguan mental nih tahun lalu sampai sekarang. Jadi kalau ada 10 orang di dalam ruangan, minimal ada 1 orang yang mengalami gangguan mental, misalkan depression, anxiety, atau depresi berat, depresi ringan, depresi akut, dan sebagainya. Bisa diobati secara berkala dengan apa? Menulis notebook secara ekspresif, ya kan? Murah dan bukan murah lagi, gratis guys. Oke, jadi serta meningkatkan kualitas hubungan sosial manusia dengan melakukan journaling. Nah, seorang psikoterapis dan ahli di bidang journaling yang bernama Maud Purcell juga mengatakan bahwa kegiatan journaling melibatkan penerapan dari dua belah otak kita. Jadi otak kita tuh dua-duanya diaktifkan dan itu bagus banget untuk stimulan otak kita. Nah, jadi untuk teman-teman pemula nih yang baru pengen melakukan journaling, aku pengen share tips-tipsnya nih. Nomor 1, pilih media jurnal terbaik buat kamu. Gak mesti buku, kalian bisa juga nulis di note handphone, kalian bisa juga nulis di note-note yang sekecil-kecil apa, terserah, bebas. Jadi tulislah di tempat yang kalian merasa paling nyaman, oke? Lalu kedua, kalian udah pikirin apa yang bakal ditulis di jurnal. Kayak aku nih, salah satu kegalauannya kalau beli notebook adalah, aduh, notebook yang satu ini isinya apa ya? Notebook yang dua ini isinya apa ya? Karena udah kebiasaan kan, udah belasan tahun, jadi aku udah tahu beda notebook tuh beda fungsi. Kayak kalau ada
kerjaan, notebook aku tuh fokus satu tentang kerja, semua yang hubungan tentang profesionalisme dan kerjaan di situ. Terus notebook tentang pengembangan diri atau evaluasi diriku beda lagi. Notebook tentang to-do list sehari-hari, hari ini harus ngelakuin apa, beda lagi. Terus salah satu motivasiku yang aku lupa bilang adalah aku tuh merasa kalau aku punya rekam jejak menulis notebook ini, aku nanti bisa nunjukin ke calon anak-anakku bahwa kalau mereka lagi ngeluh tentang kehidupan, aku cuma bilang, kalau kalian bilang nggak bisa, coba cek belasan notebook bunda. Itu dari bunda nggak pernah masuk sekolah, bunda nulis tuh semua jurnal, akhirnya sampai ketagihan nulis jurnal melulu karena merasakan manfaatnya gitu. Lalu ketiga, buat jadwal yang rutin buat nulis atau journaling. Aku biasanya sebelum tidur karena satu hari berakhir di malam hari itu. Dan jadi ngerasa itu jadi kayak ada ritual sebelum bobo. Terus tulis dengan gaya bahasa sendiri, nggak usah sok-sok puitis, tulis aja, mau kalian campur-campur kek, mau kalian pakai bahasa Sanskerta kek kalau lo bisa ya. Intinya apapun yang kalian merasa nyaman untuk kalian tulis, bisa kalian tulis di situ. Jangan pakai bahasa-bahasa yang kalian rasa bagus atau yang kalian rasa puitis, pokoknya bahasa yang paling cocok sama kalian aja. Lalu yang kelima, tulis apapun yang ada di pikiran dan apa yang dirasakan. Karena dalam journaling kita nggak perlu terlalu ambisius dan mikir rumit gimana tulisan kita harus bagus. Jadi aku tuh tipenya kalau ada satu halaman yang kayak aduh salah nulis, langsung aku ganti halaman. Karena aku anaknya bete gitu kayak kalau ada salah atau ada coretan gitu. Terus yang terakhir, buat jadi kebiasaan atau rutinitas. Karena ketika mulai journaling dan mulai mengulangnya setiap hari, itu lama-lama jadi kebutuhan. Bener-bener aku itu setiap menuju akhir tahun tuh yang aku targetin adalah ngeliat notebook gitu. Jadi aku tuh tipenya sukanya notebook yang kosongan gitu, yang kayak gini. Biar aku bisa gambar-gambar sendiri. Misalkan nih, contoh tuh, nih. Kelihatan nggak ya guys? Pokoknya lihat tuh ada checklist. Ini tuh kelihatan tuh, jadi ketahuan deh. Nah jadi checklist ini tuh bahkan aku pakai untuk waktu itu mau ujian kedokteran. Ini tuh aku nulis kayak berapa kali aku baca materi dalam seminggu. Ceklek tuh. Aku checklist semua. Jadi hidup kita tuh kalau udah katanya nih, menurut sebuah pepatah, apabila kita memiliki masalah dan kita sudah menuliskannya di dalam buku, sekitar 0,5% dari permasalahannya sudah tertangani karena sudah dipretelin. Tinggal dieksekusi aja gimana cara kita mengatasinya gitu. Jadi saking banyaknya manfaat dari menulis, aku akan selalu menyarankan untuk teman-teman mulai journaling bebas, mau di handphone, mau di buku, mau di tablet, mau dimanapun, mau di sehelai kertas, bebas. Dan kalian rasakan manfaatnya, jangan lupa cerita ke aku dong apa yang kalian rasakan selama seminggu, sebulan, 3 bulan, 4 bulan, setahun melakukan journaling. Bisa cerita sama aku lewat fanmade, biar kita bisa sharing, mungkin kita bisa cerita apa perasaan yang terjadi setelah journaling, atau ada berapa mimpi yang bisa tercapai setelah kamu tulis di jurnal kamu. Karena aku butuh banget nih cerita-cerita pribadi dari teman-teman sekalian juga yang merasakan manfaatnya, dan aku juga berharap ini semua memberikan manfaat buat teman-teman sekalian. Jadi jangan lupa diterapin journalingnya, karena ini adalah terapi untuk kesehatan mental yang sederhana, murah, bahkan gratis, bisa dilakukan di mana aja tanpa harus malu karena kalian ngomong sama diri kalian sendiri, nggak ngomong ke orang lain, ya kan? Jadi jangan lupa untuk terus jaga kesehatan mental kalian, usahakan bisa melakukan refleksi diri kapanpun kalian bisa lakukan, dan jangan lupa juga untuk tonton episode-episode berikutnya dari 100% Sehat supaya kalian bisa dapetin informasi-informasi bermanfaat seperti ini. Jadi, see you on the next episode. Bye-bye!